Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPL Asportasi, masa pengenalan lingkungan sekolah, forum, ta'aruf, dan orientasi siswa Muhammadiyah. Kita di hari kedua di sesi terakhir yang ternyata kita punya 3 sesi hari ini, dan sesi terakhir ini kita akan membicarakan tentang etos kerja. Nah, untuk membahas etos kerja, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Nur Rahmat Wahid Jamaluddin, yaitu selaku Ketua BKK di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Nah, sudah hadir di sini. Selamat datang Bapak Wahid. Ya, Bu Puput. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Puput. Alhamdulillah. Nah, Pak Wahid, di sini kan kita akan berbicara tentang etos kerja ya. Tetapi sebelumnya, karena Bapak itu sebagai Ketua BKK, Bursa Kerja Khusus, mungkin bisa dijelaskan dulu ke anak-anak semua apa yang dimaksud dengan BKK, Bapak? Baik, Bu Puput. Jadi BKK sendiri itu kalau sekarang mungkin sering disebutnya BKK atau PPKS. Nah, itu merupakan Bursa Kerja Khusus. Itu sebuah divisi di SMK. Setiap SMK pasti punya, itu yang menaungi kaitannya dengan ketenaga kerjaan, lowongan kerja, penyaluran kerja, dan sebagainya. Oke, berarti seperti jembatan ya, jembatan antara siswa dengan lapangan kerja gitu. Apalagi sekarang kan kita di SMK ya Pak, Sekolah Menengah Kejuruan yang dikhususkan sebagai sekolah vokasi, bagaimana teman-teman atau anak-anak di SMK itu diharapkan menjadi para lulusan yang siap kerja gitu ya. Terus kemudian bagi anak-anak yang kelas 10, 11, 12 ketika nanti lulus gitu sudah ada punya bayangan mau kemana, bisa dikomunikasikan dengan Pak Wahid di BKK gitu ya Pak. Iya, gitu. Oke, jadi bisa juga untuk mengkomunikasikan mungkin alumni-alumni yang sudah lulus gitu? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa. Jadi kalau misal ada alumni yang belum bekerja itu bisa berkonsultasi ke sekolah melalui BKK itu sendiri. Sebagai lembaga konsultasi juga bisa ya? Bisa lembaga konsultasi, maksudnya untuk bisa menerangkan gitu ya, menerangkan misalkan lulusan SMK dari jurusan apa, kemudian kira-kira masuk kemana, kemudian kayak alumni-alumninya bisa dilacak juga alumninya kerja di mana, biar jadi ada jaringan yang lebih luas gitu ya Pak. Jadi ketika nanti semua kelas gitu, ketika sudah mempunyai pandangan mau kerja di mana, bisa dikonsultasikan, bisa didiskusikan dengan Pak Wahid di BKK, atau bisa melacak gitu ya, melacak lulusan dari SMK Muhammadiyah 2 Bantul itu pada kemana aja sih, terus kira-kira ada kenalan di mana, bisa ikut kemana gitu ya, itu bisa dikonsultasikan di BKK. Nah baik, Pak Wahid, kan kita akan membicarakan tentang etos kerja ya. Di mana etos kerja itu penting untuk anak-anak SMK, tapi mungkin bisa dijelaskan dulu ke anak-anak apa sih yang dimaksud dengan etos kerja? Jadi kembali lagi ke SMK ya. Jadi SMK itu kan memang didesain oleh pemerintah bahwa lulusannya itu siap kerja dan langsung bekerja. Nah, ketika siap bekerja itu bukan semata-mata hanya siap bekerja, tapi itu memang butuh bekal yang sangat kompleks gitu. Nah, salah satunya adalah lulusan SMK itu harus memiliki etos kerja yang baik ataupun tinggi. Nah, jadi etos kerja itu apa? Etos kerja itu sebenarnya kalau definisinya itu banyak sekali ya, menurut para ahli ini itu banyak sekali. Nah, mungkin bisa kita ringkas saja bahwa etos kerja itu adalah sebuah semangat kerja dari diri kita sendiri ataupun keyakinan kita yang itu akan menunjang jalannya pekerjaan kita. Jadi semangat untuk bekerja itu bisa kita sebut dengan etos kerja itu. Jadi sikap semangat yang bisa menunjang pekerjaan gitu ya. Kan kadang-kadang mungkin ada para pekerja yang loyo, nggak semangat, jadi malah produktivitasnya tidak bagus gitu ya. Nah, etos kerja itu semangatnya yang bisa digunakan untuk menambah pekerjaan itu biar lebih baik gitu ya Pak. Oke, kemudian kenapa sih penting gitu untuk bisa dibahas etos kerja ini untuk anak-anak gitu? Kenapa harus mempunyai etos kerja gitu? Seberapa penting? Ya itu tadi Bu Puput, jadi kan lulusan SMK itu kan harus bekerja. Nah, kenapa etos kerja itu penting? Karena ketika nanti lulus dan mau bekerja itu mereka sudah siap, itu jelas, dan juga menimbulkan mental, menciptakan mental bekerja atas dasar ikhlas dari hati. Jadi dalam Islam sendiri, agama kita memang mengajarkan bahwa
bekerja itu harus dari hati, sepenuh hati, dan itu bukan semata-mata untuk mencari ibaratnya uang, bukan, tapi di sisi lain juga mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja mencari uang itu perlu, penting, tetapi dalam kerja juga penting untuk bisa mempunyai nilai yang lain, yaitu mencari ridha Allah gitu ya. Oke, jadi bukan semata-mata mencari uang ataupun semata-mata menghabiskan waktu untuk aktivitas gitu ya Pak. Menggugurkan kewajiban gitu. Jadi kan banyak sekali yang kalau kerja asalkan berangkat pagi, pulang sore tapi tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kayak capek doang gitu ya Pak. Gitu. Tapi kalau kita mempunyai etos kerja yang tinggi dengan semangat tadi mencari ridha Allah, kita tidak hanya mendapatkan capeknya, tetapi insya Allah pengen punya keridhoannya gitu ya. Ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah di balik itu semua. Jadi kadang-kadang kan kita merasakan bahwa kok capek banget kerja gitu. Mungkin bagi anak-anak yang sekaligus punya kerjaan sampingan gitu ya, kok capek banget kerja gitu. Tapi kalau semisal niatnya, terus kemudian etos kerjanya diperbaiki bahwa kerja itu punya keniatan untuk mencari ridha Allah, akan mempunyai nilai lebih ya Pak. Benar sekali. Baik Pak, tadi kan terkait dengan pentingnya etos kerja ya. Nah sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan karakteristik gitu, gimana anak-anak atau kita semua itu bisa dikatakan mempunyai etos kerja yang tinggi gitu. Karakteristiknya ya Bu Puput, jadi memang etos kerja sendiri itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama etos kerja yang tinggi dan juga etos kerja yang rendah. Nah mungkin sebenarnya karakternya banyak sekali Bu Puput. Otomatis kalau karakter yang etos kerja yang tinggi itu pasti yang baik-baik. Nah, kita ambil aja contoh misal memiliki kejujuran yang tinggi, terus kedisiplinnya sangat tinggi gitu Bu Puput. Terus kemudian sangat menghargai waktu dan juga mempunyai motivasi untuk bekerja lebih baik dan baik lagi. Terus mungkin seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi itu biasanya memiliki pandangan ke depan, atau jauh ke depan pandangannya seperti itu. Nah, kebalikannya untuk karakteristik etos kerja yang rendah itu kebalikannya dari yang tinggi tadi, misal kurang disiplin, terus sering bohong, kurang jujur gitu, terus apalagi ya Bu, malas-malasan itu, takut salah, ini juga memiliki salah satu karakter ini Bu, etos kerja yang rendah, takut salah gitu. Jadi nggak berkembang gitu ya. Oke, berarti tadi ada etos kerja yang tinggi dan etos kerja yang rendah gitu. Salah satunya ada disiplin, jujur, menghargai waktu gitu ya. Dan kayaknya kan itu sebuah proses ya Pak, bukan sesuatu yang ajaib langsung jadi, langsung bisa gitu ya buat anak-anak ya. Jadi memang etos kerja yang tinggi. Oh ya, perlu kita tahu Bu, jadi nilai-nilai etos kerja yang tinggi itu memang sebuah proses yang lama. Nah, bisa kita ambil contoh bahwa masyarakat Barat dulu, Eropa, terus Amerika itu memang dari dulu sudah menerapkan itu. Jadi mereka itu malah mendoktrin bahwa etos kerja rendah itu dimasukkan dalam aspek agama. Jadi ketika kita bermalas-malasan terus kurang disiplin, itu adalah sebuah dosa besar. Jadi itu sangat mereka hindari karena sudah mereka doktrin untuk masuk ke aspek agama. Nah, itu sebenarnya sebuah contoh yang bagus bagi kita gitu. Artinya ketika kita kurang disiplin, malas-malasan, tidak menghargai waktu, itu sebuah dosa besar gitu. Dan hasilnya gitu juga ya kita ya. Hasilnya sangat bagus, bisa kita lihat di masyarakat Barat sana. Jadi kalau semisal kita mencontoh yang sudah ada di masyarakat Barat gitu, yang Eropa ke sana kan maksudnya mereka mempunyai etos kerja yang tinggi sampai mendarah daging gitu bahasanya ya. Jadi ketika mereka mungkin telat 1 menit aja itu sudah kayak wah dia sudah melakukan dosa besar nih, kesalahan yang sangat besar gitu, dibandingkan dengan mungkin kita yang belum mempunyai etos kerja yang setinggi itu gitu, kita malah biasa-biasa aja gitu ya. Justru malah kita kadang ada istilah jam karet, WIB gitu ya. Sebenarnya itu istilah-istilah yang kurang tepat ketika kita hubungkan dengan etos kerja, konsep etos kerja itu sendiri. Dan karena ini sebuah proses yang tidak langsung jadi, harusnya mungkin sudah harus dilatih ya Pak dari kelas 10 gitu, ataupun memang dari kecil gitu ya. Dan kalau semisal anak-anak sudah mempunyai pandangan mau kerja kemana, kerja di mana, kan ini juga harus dipersiapkan ya. Benar gitu. sekali. Jadi memang khususnya di SMK itu memang dari kelas 10 itu memang harus sudah kita
Siapkan. belajar untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, nanti di kelas 11 ketika PKL ya Bu Puput, itu kan mungkin bisa sebagai ajang latihan bahwa bekerja itu seperti ini, itu. Nah, itu sebagai ajang latihan. Nah, nanti kelas 12, nah itu ketika lulus artinya dia sudah siap. Oke, jadi memang sudah disiapkan nih anak-anak. Jadi di kelas manapun ya, kelas 10, 11, 12 sudah mulai harus membiasakan diri gitu ya. Nah, kalau yang sudah terbiasa alhamdulillah gitu, sudah bisa disiplin, jujur, menghargai waktu dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang belum, ayo sudah mulai harus dipersiapkan gitu. Bagaimana harus dipersiapkan, kalian sudah memiliki setidaknya disiplin gitu ya ketika masuk sekolah atau mengerjakan tugas dari guru ketika daring ya harus dipersiapkan, waktunya harus tepat waktu gitu ya, karena itu sangat berpengaruh gitu. Mungkin bisa dibilang kalau mereka ingin dapat pekerjaan yang bagus juga harus mempersiapkan agar dia punya etos kerja yang bagus ya Pak. Benar sekali Bu Puput. Jadi kan memang sebenarnya belajar 3 tahun di SMK itu kan istilahnya membiasakan diri untuk disiplin, menghargai waktu, hormat kepada atasan. Nah itu, hormat kepada atasan itu kan ketika di dunia kerja sangat dibutuhkan. Bahkan itu bisa berpengaruh ke jenjang karirnya. Attitude gitu ya. Itu. Dan juga kalau kita tarik ke katakanlah masa lampau 20 tahun yang lalu itu kan, kalau zaman dahulu itu memang si pencari kerja atau industri itu biasanya yang terpenting adalah yang pertama adalah hard skill atau akademik, kemudian yang kedua soft skill, yang ketiga adalah attitude. Itu tapi 20 tahun yang lalu Bu Puput, itu sangat berbeda jauh di era sekarang, era yang penuh dengan terang benderangan ini ya Bu Puput. Digital ya Pak. Nah, ini memang sekarang si pencari kerja atau industri itu sendiri itu biasanya yang pertama adalah cari pekerja yang attitude-nya baik, karakternya baik. Itu yang paling nilai utama mereka pertimbangkan. Kemudian yang kedua soft skill-nya, dia bisa apa, bisa bahasa apa, itu salah satu soft skill. Kemudian yang ketiga adalah akademiknya. Tapi walaupun akademik di urutan ketiga ini artinya tetap berjalan linear, artinya tidak disepelekan gitu. Itu hanya sekedar urutan si pencari kerja. Jadi menarik ini anak-anak semua bahwa zaman sekarang gitu ya agak berbeda proses pencarian tenaga kerjanya gitu. Ketika dulu itu yang dipentingkan nilai kamu berapa ketika di akademik gitu, kamu lulusan mana gitu ya. Tetapi kalau sekarang itu juga diperlukan, tapi yang dipentingkan adalah bagaimana karakter kita atau attitude kita gitu ya, perilaku kita, bagaimana etos kerja kita, apakah kita disiplin atau tidak, atau kita mempunyai kejujuran atau tidak, atau semangat kerjanya seperti apa gitu. Dan itu sangat dipentingkan dan harus dibiasakan dari sekarang gitu. Walaupun seperti itu tadi disampaikan bahwa tidak boleh disepelekan ketika yang akademik nomor 3 gitu. Jadi walaupun kalian sedang membiasakan diri untuk jujur dan disiplin, jangan sampai kalian juga melupakan belajar untuk mencari nilai gitu. Itu juga perlu gitu, karena kan dalam setiap proses pencarian kerja kan banyak langkah-langkahnya gitu ya, banyak step-stepnya gitu. Dan semua hal itu tadi yang ada hard skill, akademik, soft skill dan attitude-nya itu juga harus dipersiapkan semuanya ya Pak. Benar sekali. Jadi itu tidak boleh. Itu kan sekarang itu yang jadi problematika itu gini Bu Puput. Jadi kan banyak sebuah lowongan pekerjaan-pekerjaan yang menyamaratakan antara SMA dengan SMK. Sedangkan ketika SMA itu kan memang sengaja didesain pemerintah untuk ke jenjang yang lebih tinggi, bukan untuk bekerja. Tapi kalau SMK itu kan harusnya bekerja, tapi kenapa mereka disamaratakan? Banyak toh lowongan-lowongan yang dibutuhkan syarat minimal SMA sederajat atau SMK. Nah, itu kan masa diataukan. Ini kan kalau dalam logika matematika itu atau itu sama. Padahal arahannya berbeda. Nah, itu kenapa? Ternyata ketika kemarin beberapa waktu lalu saya workshop di SMK Negeri 2 Yogyakarta, ketika anak SMA itu sudah terbiasa manut dengan gurunya. Nah, dan anak SMK itu bukannya tidak manut, tapi suka yang aing-aing gitu Bu. Jadi beda perilakunya miring dikit gitu ya. Ketika diterapkan di dunia kerja, ternyata ketika sebuah perusahaan ban itu membutuhkan tenaga kerja minimal SMA atau SMK. Ternyata ketika bekerja di perusahaan ban itu si anak SMK, si mesin pembuat ban
itu sudah di set katakanlah 1 jam itu membuat 10 ban. Mereka nurut, hanya itu yang mereka lakukan, 10 ban dengan kualitas terbaik untuk membuat ban. Tapi berbeda dengan anak SMK, alah 1 jam kok cuma 10, nah mesinnya di set menjadi 15, hasilnya jadi 15 ban. Tapi itu adalah kualitas rejekan, ban yang reject, nah itu perusahaan rugi besar seperti itu. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan etos kerja sendiri itu adalah menghormati atau nurut terhadap atasan. Itu memang perlu dipupuk dari sejak dini gitu, sekolah gitu ya. Jadi walaupun kayak simple gitu ya, walaupun dia punya kepintaran bahwa ingin membuatnya lebih banyak gitu dan dia punya kebiasaan itu gitu, tetapi ketika etos kerjanya kurang karena kurang menghormati atasan, tidak manut gitu ya, tidak manut ke atasan, rule-nya seperti apa, peraturannya apa gitu. Ya akhirnya malah mengganggu pekerjaannya gitu. Makanya merugikan perusahaan itu. Iya, jadi kepintaran akademik itu harus diimbangi dengan attitude yang baik juga gitu ya, Pak. Jadi makanya tadi ketika diurutkan yang tadi dibalik gitu kan, attitude pertama karena untuk bisa menyeimbangkan gitu, menyeimbangkan kepintaran yang dimiliki kan seperti itu ya, Pak. Kurang lebih. Nah, yang terakhir Pak terkait dengan prinsip gitu, untuk bisa menjaga agar etos kerja kita itu tetap baik, itu kita harus mempunyai prinsip dalam etos kerja itu apa aja? Mungkin kalau prinsip itu bisa kita perumpamakan ya Bu Puput. Jadi misal kita berprinsip bahwa bekerja itu sebuah ibadah yang pertama, itu jelas ya, untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, bekerja itu sebagai amanah, baik amanah dari atasan, amanah dari rekan kerja, ataupun amanah dari perusahaan. Itu amanah harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, prinsip untuk memiliki etos kerja yang tinggi mungkin adalah kalau setiap pekerjaan itu pasti berbasis pelayanan, baik apapun itu bentuk pekerjaannya pasti melayani orang. Artinya misal kita jualan pun harus melayani orang dengan baik. Nah, itu harus mempunyai pelayanan yang baik, yang tinggi, mempunyai sifat pelayanan yang tinggi. Berarti ada umumnya 3 gitu ya. Tadi bahwa bekerja itu sebagai ibadah, ada unsur kita harus mempunyai niatan untuk mencari ridha Allah gitu. Terus yang kedua bahwa bekerja itu adalah amanah, ada amanah pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Jadi tidak boleh sewenang-wenang gitu ya ketika bekerja, walaupun dia pintar, tapi memang kalau bukan amanahnya ya jangan dikerjakan gitu. Sesuai dengan amanah yang diberikan. Pun ketika kita bekerja juga mempunyai amanah dari keluarga gitu ya Pak, bahwa dia mempunyai misalkan mencari nafkah atau menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga bahwa tadi ada prinsipnya kita bekerja itu melayani gitu, bahwa manusia itu bekerja untuk bisa saling melayani sesama manusia gitu. Bahasa yang lain mungkin memberikan manfaat gitu ya Pak. Benar sekali, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi harus ingat bahwa kita sebagai manusia juga harus bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup Pak terkait dengan itu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa ada closing statement untuk anak-anak semua terkait dengan ini. Mungkin sedikit aja Bu Puput, mungkin bagi anak-anak kelas 10, 11, dan 12 silahkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja yang nyata, yang keras gitu ya Bu Puput. Mungkin dipersiapkan dari sedini mungkin yang kelas 10 silahkan untuk berlatih disiplin, jujur, dan juga hal-hal positif lainnya. Untuk kelas 11 tetap belajar disiplin tadi juga. Mungkin nanti akan ada PKL sebagai ajang pemanasan atau latihan itu untuk terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang kelas 12 belum telat untuk mempersiapkan diri juga, karena beberapa bulan lagi, nggak nyampe 1 tahun pas ya, mungkin Anda semua sudah dinyatakan lulus dari SMK dan akan terjun ke dunia kerja yang nyata, yang keras itu tadi. Anda semua harus sudah siap dengan realita kehidupan yang ada. Harus sudah siap dengan realita gitu ya Pak, bahwa memang kerja itu ya memang keras gitu, tapi jangan sampai jadi kayak penakut, pesimis gitu ya, bahwa bisa nggak ya. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang gitu terkait dengan karakter dan lain-lainnya gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih atas waktunya. Sesi ini kita akhiri, sesi yang ketiga kita akan bisa bertemu kembali di sesi yang berikutnya di MPLS. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.